Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Alfian dengan NIM 2401030035 dari kelas 3A. Kali ini saya akan membacakan hasil observasi yang telah saya lakukan yang berjudul Komunikasi Antar Budaya dalam Pertemanan Lingkungan Sekitar. Observasi ini saya lakukan di lingkungan sekitar rumah saya yang berada di wilayah Cipondoh, Gondrong, Kenanga. Dari hasil temuan lapangan, di lingkungan Gondrong Kenanga, Cipondoh, kelihatan banget kalau kehidupan warganya beragam. Di sana nggak cuma ada orang Betawi saja, tetapi juga banyak pendatang dari Jawa mau sampai Sunda. Walaupun beda asal dan budaya, suasana di lingkungan ini tetap akrab, terutama di kalangan anak muda yang sering nongkrong bareng, main futsal atau ikut kegiatan kampung bareng-bareng. Cara mereka berkomunikasi juga kelihatan santai dan terbuka. Bahasa yang dipakai campur-campur, mulai dari bahasa Indonesia sehari-hari, logat Betawi, sampai sedikitnya bahasa daerah masing-masing. Tapi justru yang bikin suasananya akrab, misalnya pas ngobrol sama anak Betawi, teman-teman lain ikut pakai gaya ngomong lu, gue, biar lebih nyatu. Dari situ kelihatan kalau mereka bisa menyesuaikan diri sama budaya lain dan enggak kaku dalam bergaul. Permasalahannya, mengapa masalah komunikasi antar budaya terjadi? Hambatan komunikasi antar budaya muncul karena perbedaan sistem makna yang dimiliki oleh setiap budaya. Menurut Sanford dan Porter, budaya adalah sistem simbolik yang mempengaruhi cara seseorang menafsirkan pesan. Ketika dua individu dan latar budaya berbeda saling berinteraksi, interpretasi terhadap pesan seringkali tidak sama karena perbedaan referensi budaya. Misalnya gaya bercanda yang dianggap santai atau oleh satu kelompok bisa dipahami sebagai hal yang tidak sopan oleh kelompok lain. Dalam konteks masyarakat Gondrong Kenanga, perbedaan bahasa dan dialek lokal sering menjadi pemicu awal kesalahpahaman. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai cerminan identitas dan nilai budaya. Selain itu, perbedaan norma sosial seperti cara memberi salam, berbicara kepada orang yang lebih tua, atau mengumumkan pendapat yang menimbulkan gesekan kecil dalam pergaulan. Selanjutnya, bagaimana masalah komunikasi antar budaya berlangsung? Masalah komunikasi antar budaya tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi berkembang melalui tahapan interaksi sosial yang berkelanjutan. Tahap pertama, jadi pada awal pertemanan ketika dua orang dari budaya berbeda mulai saling mengenal. Pada fase ini biasanya terjadi pose membaca gaya bicara, ekspresi, dan kebiasaan lawan bicara. Bila tidak ada usaha untuk beradaptasi, maka mudah terjadi kesalahpahaman, misalnya salah mengartikan nada suara atau gerak tubuh. Permasalahan utama yang terlihat dari hasil observasi adalah perbedaan latar belakang budaya dan cara berkomunikasi antar warga di lingkungan Gondrong Kenanga, Cipondoh, khususnya untuk anak muda yang sering nongkrong bareng. Karena warganya berasal dari berbagai daerah seperti Betawi, Jawa, maupun Sunda. Perbedaan logat, gaya bicara, serta cara mengekspresikan diri yang kadang menyebabkan salah paham atau miskomunikasi ringan dalam pergaulan sehari-hari. Dari kesimpulan observasi saya, komunikasi berbeda dalam pertemanan bukan sekedar pertukaran kata, melainkan interaksi antara nilai-nilai budaya yang berbeda. Hambatan muncul bukan karena keberagaman itu sendiri, melainkan karena kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam menyesuaikan diri terhadap perbedaan. Masalah ini terjadi karena setiap individu membawa kerangka budaya masing-masing yang mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku komunikasinya. Kelihatan banget kalau perbedaan bahasa di lingkungan pertemanan sebenarnya bukan hal yang bikin hubungan jadi renggang. Justru banyak yang ngerasa hal itu bikin suasana pertemanan jadi lebih seru dan berwarna. Teman-teman yang berasal dari daerah berbeda punya logat, aksen, atau kata khas masing-masing, dan itu seringkali jadi bahan obrolan lucu yang bikin makin akrab. Memang kadang ada salah paham kecil karena perbedaan arti kata atau cara ngomong, tetapi biasanya bisa cepat diselesaikan dengan saling jelaskan maksudnya. Nggak ada yang tersinggung karena semuanya sudah terbiasa terbuka dan saling menghormati perbedaan itu. Malah banyak yang belajar kata baru dari teman-teman lain daerah. Misalnya belajar sedikit bahasa Jawa, Sunda, Betawi, atau daerah lainnya. Jadi saling belajar dan tahu banyak istilah baru. Jadi intinya perbedaan bahasa malah bikin pertemanan makin seru dan saling menghargai. Sekian penjelasan hasil observasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.